Mantap. Rekan-rekan semuanya, apakah sedang belajar hukum saat ini? Nah, bagi siapapun yang sedang belajar hukum, baik secara formal maupun informal, baik di tingkatan strata 1, strata 2, strata 3, atau yang sedang pada posisi jenjang D3, karena saya melihat kemarin ada tingkatan yang kemudian masuk kepada kategori D3 paralegal, maka tentu kita tidak paham bahwa ada banyak mata kuliah yang ditampilkan atau ditawarkan. Nah, mata kuliah yang ditawarkan untuk dipelajari itu teman-teman semuanya, secara prinsip itu terbagi menjadi 3 golongan. Pertama adalah mata kuliah yang memang secara spesifik itu terkait dengan undang-undang tertentu. Yang kedua, mata kuliah yang memang dia terkait dengan undang-undang namun tersebar di beberapa aturan-aturan hukum. Dan yang ketiga adalah undang-undang yang memang tidak terpaku pada satu undang-undang tertentu. Mari kita lihat contohnya. Mata kuliah yang tidak terpaku pada undang-undang tertentu adalah sosiologi hukum, filsafat hukum, metode penelitian hukum. Itu adalah contoh, tentu ada mata kuliah yang lainnya yang tidak terpaku pada satu undang-undang saja. Namun memang menuntut kita belajar banyak referensi teman-teman semuanya yang memang mengkaji tentang 3 hal itu contohnya. Yang kedua adalah mata kuliah yang kemudian dia spesifik sebenarnya satu undang-undang, tetapi masih ada undang-undang lain yang harus Anda pelajari. Saya contohkan adalah mata kuliah yang saya juga ajar, yaitu mata kuliah hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah mata kuliah yang spesifik sebenarnya menginduk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, selain dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga tersebar aturan terkait dengan apa? Contohnya tata ruang, kehutanan, dan beberapa aturan-aturan yang lainnya. Termasuk juga nanti terkait dengan bagaimana metode menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum pidana lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, yang ketiga menurut saya adalah undang-undang yang memang kalaupun disebutkan aspek itu dalam undang-undang yang lainnya, tetapi aspek itu lebih memang tergantung pada satu undang-undang utama. Nah, contohnya juga mata kuliah yang sedang saya ajarkan, yaitu namanya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mau tidak mau, setiap mahasiswa yang sedang menempuh atau ingin mendalami mata kuliah hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu harus minimal memahami 2 aturan hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ini. Jadi ada 2 aturan ini yang teman-teman semuanya memang kasarnya tuh harus keluar kepala, sehingga teman-teman nanti bisa memahami itu. Dan uniknya mata kuliah yang terakhir kita bahas ini adalah mata kuliah yang sebenarnya bicara tentang cara. Cara apa? Cara menyelesaikan sengketa terkait dengan keperdataan biasanya teman-teman semuanya di luar dari skema-skema yang selama ini dijalankan. Di luar dari skema peradilan umum teman-teman semuanya. Nah, balik lagi ya, jika teman-teman ingin belajar hukum yang baik, yang optimal, yang maksimal, maka mau tidak mau harus punya strategi khusus. Contohnya tadi, teman-teman harus paham kalau mau belajar hukum, apa yang mau dipelajari, apa aturan yang harus dibaca, apa perundang-undangan yang harus dipahami, demikian dan seterusnya teman-teman semuanya. Semangat terus belajar hukum, mari kita belajar hukum bersama-sama, semoga penegakan hukum di Indonesia makin berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam dari saya di Pekanbaru 15 Maret 2024.